Oke baiklah teman-teman, setelah dari pabrik kita tadi lanjut lagi ya. Kita muat lagi. Nah ini sudah ada satu red ya teman-teman, sudah satu red. Padahal kita ngantrinya sebentar aja. Oke kita langsung muat saja. Nah ini kita langsung muat biar cepat ya teman-teman. Langsung kita antar lagi ke pabrik karena dalam satu hari harus kita dapat 3 red ya teman-teman. Nah ini sudah yang dua red teman-teman, lihat pondok yang di belakang tidak berubah tempatnya, sudah 2 red ini ya teman-teman ya. Dua red itu kalau kita bawa tadi kita bawa 2 ton 200. Nah ini kita harus bawa 2 ton 200 lagi ya teman ya, artinya dalam 1 hektar atau dalam satu kapling atau 2 hektar itu harus minimal kita dapat panen itu 4 ton ya teman-teman ya. Berarti 1 hektarnya harus menghasilkan 2 ton itu pada saat musim trek ya teman-teman. Ingat, pada saat musim trek, karena untuk sawit abal-abal sendiri ya, seperti yang saya tanam ini, sawit itu musim treknya ada 6 bulan musim trek, 6 bulan masa-masa puncak, atau 3 bulan yang paling full puncaknya ya teman-teman. Ingat ya, seperti itu kalau berdasarkan pengalaman kita. Nggak tahu berdasarkan pengalaman orang yang menggunakan data Google, kita nggak tahu ya teman-teman. Nah itu sawit jenis punya saya ini, jenis yang gak terlalu bagus. Mungkin kalau sejenis yang sawit-sawit unggul yang katanya tembus sampai 40 ton per tahun itu ya kita nggak tahu ya teman-teman. Kalau di omongannya ya sawit seperti itu sangat bagus sekali, karena promosinya semuanya mantap. Sawit unggul tuh mantap ya teman-teman, mantap. Memang yang kena, jujur saja yang pernah saya rasakan ya untuk si sawit unggul ini ya teman-teman ya, memang dia kalau terhitung itu ya teman-teman ya, kelebihannya adalah satu ya teman-teman ya, buahnya bagus, bentuk pohon bagus, terus pelepahnya kalau kita panen atau kita pruning itu lembek ya. Beda halnya dengan sawit abal-abal. Sawit abal-abal ini untuk pelepah sendiri sangat keras sekali. Makanya saya sering lihat di iklan apa namanya, di iklan-iklan atau promosi-promosi penjual egrek di YouTube, dia menyamakan untuk sawit di Malaysia dan di Indonesia ya. Kadang dia bingung karena di Indonesia ada sawit pelepah keras, mungkin di Indonesia itu juga pelepah lembek kalau sawitnya jenisnya sawit unggul ya teman, dan rajin dipupuk ya. Sawit abal-abal ini walaupun rajin dipupuk masih terasa keras pelepahnya teman-teman, sangat keras sekali karena memang beda kualitasnya. Dan kita lihat juga untuk buahnya dan cangkangnya juga tebal untuk sawit abal-abal ini. Kalau memang kita sekarang ini di propaganda harus menanam sawit unggul, sementara ya jujur aja berdasarkan pengalaman dan kita lihat di Indonesia ini, untuk mendapatkan sawit unggul itu sangat sulit sekali kalau kita beli kecambahnya ya teman-teman ya. Untuk beli kecambahnya persyaratannya banyak, kita harus beli 1000 bibit. Kalau kita tidak menggunakan atau melewati kelompok tani, misalnya kelompok tani ya teman-teman, kelompok tani atau kelompok atau ketua yang pembibitan, kita nggak bisa dapat yang beli 150 biji, nggak bisa, kecuali lewat penyalur. Kadang-kadang lewat penyalur, biasanya yang di TikTok yang di YouTube biasanya penyalur bibit unggul ini kadang-kadang dia nggak juga bisa nyalur kalau yang sedikit ya teman-teman. Mungkin entah kenapa, entah rugi kah kita nggak tahu juga, entah itu izinnya sangat ketat kah kita, karena memang untuk peraturan di sini harus ada surat tanah atau sertifikat atau SKT ya untuk lahan minimal 2 hektar untuk mendapatkan sawit unggul ya teman-teman. Berdasarkan yang pernah kita pakai, yang pernah kita coba, yang pernah kita alami di sini untuk mendapatkan sawit unggul, kecuali dia beli di pembibitan. Nah seperti saya punya sawit unggul 150 pokok, saya beli di pembibitan ya teman-teman. Tetapi untuk di pembibitan untuk harganya sendiri sekarang ya berkisaran 50.000 per pokoknya. Beda halnya kita menanam menggunakan kecambah. Kalau kita nanam lewat kecambah ini agak lebih murah modal yang kita keluarkan. Seperti saya beli lewat kelompok tani atau sebuah toko pertanian yang menyediakan bibit unggul, itu kita berkelompok di situ mengambilnya, jadi bisa ngambil tuh sedikit ya teman-teman. Ini untuk tahun ini saya akan menanam sekitar ya 300 pokok lah atau 2 hektar ya untuk sawit unggul ini. Kita menggunakan PPKS yang Ambi, karena saya jujur saja ya teman-teman ya, untuk pemilihan bibit unggul ini sendiri walaupun katanya bagus, terbukti ada datanya, saya nggak sembarang pilih bibit unggul ya teman-teman.
Karena saya nggak sembarang pilih bibit unggul. Kalau untuk jenis bibit-bibit unggul yang buah-buahnya kecil, saya tak akan ambil ya teman-teman. Kenapa? Karena kan di sini kita sebagai petani ya teman-teman. Sebagai petani sawit, itu kan mencari berat, bukan CPO yang kita jual. Jujur, bukan CPO. Urusan CPO itu urusan pabrik, urusan PT. Itu bukti di lokasi. Mungkin ada yang nanti komen di kolom komentar, dia pasti akan membantah yang omongan saya ini, karena mau membela diri ya teman-teman. Karena kebanyakan orang seperti itu, membela diri tapi tak ada bukti. Itu sangat sulit sekali. Kamu susah sekali. Kalau dengan saya punya bukti, video realnya. Nah ini kita punya bukti video realnya. Nah ini seperti ini ya teman-teman, kita dapat masih ada sisa. Ini sisanya masih banyak, ini sekitar 3-4 kuintal ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini sudah full. Kita nggak mau susun banyak lagi karena jalannya dan lokasinya kurang bagus ya teman-teman ya, kurang bagus. Jadinya kita ya begitulah, kita lansir lagi nanti lagi. Berarti ini kita dapat 2 red lebih. Nah ini kita sudah sampai di pabrik ya teman-teman. Nah ini untuk antrian di pabrik memang sedikit, karena dapat kita lihat kalau antrian di pabriknya sedikit teman-teman, berarti untuk buah sendiri tuh kondisinya trek. Nah ini di loading ini karena kita 2 hari tidak mengolah, jadinya jadi banyak. Nah ini tonasenya ya. Nah ini untuk potongannya segini teman-teman. Oke lanjut kita red-redan yang ketiga ya.